Ini mata kuliah hukum pidana anak, betul ya? Jangan sampai salah kelas. Kita punya dua peminatan ya. Peminatan pertama itu peminatan pidana, yang satunya peminatan perdata. Pastikan saudara yang mengambil kelas ini join di open learning kelas saya, itu adalah yang mengambil mata kuliah di peminatan perdata. Itu yang saya ingin sampaikan pertama. Lalu di mata kuliah peminatan perdata itu ada 3 mata kuliah. Mata kuliah hukum perlindungan saksi dan korban, yang kedua hukum pidana anak, yang ketiga hukum penologi. Itu 3-tiganya diampu oleh saya gitu. Jadi saudara akan ketemu saya di 3 kelas di semester ini bagi yang mengambil semua peminatan pidana pada semester ini gitu. Lalu yang ketiga yang saya mau sampaikan bahwa perkuliahan ini secara umum masih menggunakan platform open learning ya. Sehingga tolong sekali lagi saya minta dari awal di setiap pertemuan saya tolong dipenuhi pertama pastikan saudara telah join di kelas. Bagi yang sudah pernah join atau mengulang kelas, tolong nanti lapor karena biasanya harus di reset dulu. Tidak bisa mengambil mata kuliah yang sama 2 kali, itu nanti nilainya tidak akan keluar. Selanjutnya, tolong juga diperhatikan progres di open learning, ya. Progres di open learning menentukan hak saudara untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Saya tuh setiap kelas saya selalu ulang masalah ini, tapi ternyata ada aja yang nanti di akhir semester yang biasanya tidak memenuhi progresnya. Progresnya itu kalau dekat-dekat mepet-mepet saya masih penuhi. Jadi saya buka-buka rahasia. Saya kalau mepet itu masih saya cek aja ada beberapa mata kuliah yang mahasiswa yang menghadap saya, mengontak saya, Pak, progres saya mepet Pak, kurang. Tapi saya cek kembali berapa kurangnya itu berapa begitu ya. Kalau dia cuma akses 30% progres itu kan berarti dia hanya sedikit sekali mengakses, sehingga yang seperti itu yang kecil-kecil angkanya itu saya tidak bisa terima gitu ya. Tapi sekali lagi saya di awal perkuliahan ini pertemuan di pekan ketiga saya ingatkan kembali yang belum join silakan join, yang belum memenuhi progres silakan dipenuhi progresnya. Tuh. Selanjutnya, perkuliahan di semester ini seyogyanya akan dilaksanakan offline dan online, blended learning atau perkuliahan sistem bauran gitu ya. Jadi ada yang nanti secara online di open learning dan ada tatap muka. Seyogyanya pekan ini kita akan tatap muka di kelas gitu. Namun 2 pekan yang lalu sudah ada edaran dari Bapak Rektor dikarenakan banyak ternyata di lingkungan UMKT itu yang sedang terkena COVID ya, termasuk Bapak Rektor, termasuk Bapak Dekan, kita termasuk saya juga pada hari ini masih isoman. Jadi diberi masa sterilisasi ya, sterilisasi di kampus, sterilisasi selama 2 pekan ya. Itu untuk tatap mukanya ditiadakan dahulu. Jadi seharusnya pekan ini kita tatap muka. Namun kenapa diganti ini bukan kehendak kami di Prodi, itu bukan kehendak kami dari pihak dosen, tapi edaran sterilisasi kampus. Semua karyawan pun termasuk yang karyawan itu dilarang untuk ke kampus.
Kami mohon maaf ya, saya sebagai dosen pengampu, mohon maaf, seyogyanya kita akan ada di kelas. Makanya saya ganti pertemuan di kelas itu dengan via pending. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita dan untuk mencari ilmu. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke kelas juga, pertemuan kelas, saya akan memberikan gambaran penilaian, ya, penilaian pada mata kuliah ini. Pertama, nanti kita akan ada seperti biasa, UTS, bobotnya itu 30%, kalau seingat saya, sekitar itu ya, 30 atau 35%. Lalu ujian akhir semester, itu nilainya juga bobotnya itu 35%. Lalu ada kehadiran, itu bobotnya 5%. Sisanya adalah sekitar 30% juga. Ya, 30. Ya, 30% itu adalah tugas. Tugasnya di semester ini akan saya grade-nya akan saya naikkan, akan lebih susah gitu. Jadi saya wanti-wanti di awal semester. Nanti tugasnya dikumpul di akhir semester sebelum UAS gitu ya. Dikumpulkan di open learning juga. Apa itu? Membuat makalah seputar tema mata kuliah ini, hukum pidana anak. Bukan penjelasannya hukum pidana anak itu ini, bukan. Cari aja, kalau paling mudah cari aja salah satu kasus itu. Saudara bisa review, bisa nilai, bisa beri komentar apapun lah dalam bentuk makalah itu. Minimal 25 halaman. Nah, ini agak berat karena saya akan jadi 25 halaman. Kenapa? Karena ini saudara semester mayoritas semester 6 ya. Itu berarti 1 tahun lagi akan selesai lulus. Nah, jadi ini wanti-wanti persiapan untuk menjelang skripsi gitu. Saudara akan membuat makalah di tiap mata kuliah saya. Berarti saya ada punya 3 mata kuliah. Siap-siap saudara dicicil lah ya, membuat 25 halaman untuk setiap mata kuliah tersebut. Sebelum sampai sini. Jadi penilaian, sekali lagi penilaiannya itu ya 30% UTS, 30% tugas. Tugasnya apa? Tugasnya itu tadi. Tugasnya membuat makalah, dikumpul kemana? Di pekan terakhir, di pekan 14. Jangan sampai terlambat. Lebih cepat boleh. Lebih cepat boleh, silakan, tapi maksimal di pekan terakhir perkuliahan. Kenapa saya beri waktu panjang ya? Karena memang saya harapkan makalah yang dibuat kualitasnya terus meningkat. Gitu. Lalu 35% penilaian dari UAS dan 5% dari kehadiran. Sampai di sini ada dulu pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Terkait teknis dulu. Saya di awal pertemuan ini, saya ingin mengklirkan teknis kita agar tidak ada lagi masalah di kemudian hari. Ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi? Nanti tugasnya akan saya sematkan juga di open learning sehingga saudara bisa mudahkan di situ. Gitu ya. Jadi kalau saudara tidak mengerjakan tugasnya, itu berarti saudara pasti akan maksimal dapat C. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena nilai bobot tugasnya 30%. Gitu. Jadi kalau pasti dapat C, nah, hitung-hitung dulu nanti waktu mau protes ke saya. Saya kemarin ngerjain tugas enggak ya? Gitu ya. Tugasnya itu gampang kan, saya cek di open learning. Ada apa tidak? Kalau ada, datanya ada. Kalau enggak ada, ya datanya enggak ada. Kan gitu ya. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita masuk perkuliahan. Saya hari ini akan mencoba mereview 3 pertemuan awal di perkuliahan kita. Ada 3 pertemuan. Open learning yang tersedia itu memang nama yang tersemat adalah Pak Sunario, karena beliau yang sebelumnya mengampu, di tahun sebelumnya mengampu mata kuliah ini, sehingga saya tidak banyak perubahan. Gitu ya. Nanti mungkin ada 1-2 yang saya sisipkan gitu. Yang di sana belum ada mungkin video, nanti video yang saya akan buatkan gitu ya, agar mata kuliah ini berkesinambungan juga dengan angkatan-angkatan sebelumnya
Gitu. Saya share dulu pertemuan 1. Baik. Ini makalahnya saya sematkan ya. Ini sama seperti yang ada di opening ya. Ini dari Pak Sunario, itu 2021, itu tahun kemarin. Oke. Dimulai dengan beliau memulai ini dengan mengingatkan kembali tentang tindak pidana. Jadi istilah yang digunakan dalam banyak literatur di Indonesia tuh mengenai struck or fate itu atau delik pidana itu sering banyak dipergunakan adalah tindak pidana. Contoh di undang-undang yang ramai baru-baru saja itu ada undang-undang nama awalnya itu RUU. Ini belum jadi undang-undang, sudah jadi undang-undang atau tidak? Saya tidak mengikuti gitu ya. Tapi yang saya mau soroti adalah RUU-nya namanya awalnya adalah pencegahan kekerasan seksual gitu. Seingat saya. Jadi disingkat RUU PKS gitu. Lalu seiring waktu dirubah namanya. Dijadikan RUU rancangan undang-undang TPKS. TP-nya itu tindak pidana kekerasan seksual. Ingin menegaskan bahwa itu adalah satu perbuatan yang melanggar dalam ranah apa? Ranah pidana. Nah, itulah yang disebut dengan tindak pidana. Sehingga ada istilah juga dalam hukum pidana namanya kriminalisasi. Kriminalisasi ini kalau di media dikenal lebih sebagai sesuatu seseorang misalnya, ada misalnya namanya Pak Jeki di sini misalnya gitu, misalnya nebang pohon lalu ditangkap polisi. Nah, padahal itu dianggap masyarakat tidak bermasalah, tapi itu dipolisikan. Nah, itu kadang disebut dengan kriminalisasi. Itu versi media gitu. Tapi ada sebenarnya kriminalisasi itu ada istilah resmi juga yang memperkenalkan, ada yang mengajarkan ke saya adalah guru saya dulu waktu kuliah S1, Profesor Edi Hyarij. Beliau sekarang jadi Wamenkumham. Beliau menyampaikan istilah kriminalisasi itu adalah menjadikan sesuatu itu sebagai kriminal, sebagai crime, sebagai tidak pidana. Jadi sesuatu yang dahulu bukan suatu tindak pidana, dikarenakan satu dan lain hal, dibuat aturan. Sekali lagi ingat, kalau dalam hukum pidana ada aturan bahwa asas legalitas. Dia diatur, harus ada aturan yang menyebutkannya. Lalu kriminalisasi itu dahulu sesuatu itu bukan tidak pidana lalu dijadikan tindak pidana. Apa contohnya? Konkretnya, contoh yang saya alami sendiri ya. Saya di bilangan tahun 2013 akhir itu ke Bali, ke Denpasar, karena waktu itu ada pelatihan karya latihan bantuan hukum Kalabahu, diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Pendirinya salah satunya almarhum Adnan Buyung Nasution. Apa yang ditemui waktu saya ke Bali itu adalah waktu 2013 itu banyak orang di Bali itu sedang hits ya, sedang ramai. Saya tidak tahu kapan bermulanya, tapi waktu saya di situ di akhir 2013 itu ramai orang jualan namanya mushroom. Mushroom itu artinya jamur, iya. Tapi itu dijadikan satu nama jamur yang setahu saya itu yang tumbuh dari tumpukan kotoran sapi atau kotoran kerbau begitu. Itu dijual ya ke turis-turis itu.
Untuk apa? Yaitu semacam apa namanya ya, apa ya istilahnya waktu itu ya, buat sebenarnya itu enggak jauh-jauh dari kalau itu orang mau mabok gitulah ya, mabok. Nah, intinya gitu, nge-fly. Lalu itu dijual bebas-bebas saja, tidak ada orang yang ditangkap. Kenapa? Karena waktu itu menjual mushroom itu belum dikategorikan sebagai satu tindak pidana. Karena mushroomnya sendiri itu belum menjadi yang kita sebut dengan narkotika atau psikotropika. Jadi belum ada larangan menjual mushroom itu. Baru di pertengahan tahun 2014, ingat saya, nggak tahu saudara usia berapa, mungkin kebanyakan yang di sini, kalau yang masih muda-muda usia berapa waktu itu. 2014 itu barulah ada aturan yang menyatakan bahwa mushroom tadi itu adalah bagian dari narkotika. Dan obat-obat, ya dia narkotika bukan narkotika ya. Sehingga dilarang untuk diperjualbelikan. Ini yang jadi ramai kalau itu. Jadi orang yang dulu jual itu kabur-kabur, dia mau ditangkap kan gitu. Itu yang saya soroti bahwa ini yang dimaksud dengan kriminalisasi. Sesuatu yang dahulu bukan bagian dari tindak pidana, namun di kemudian hari karena ada perkembangan, ada hal satu dan lain hal dan sebagainya, itu dijadikan suatu tindak pidana. Ini mengingatkan kembali ya di hukum pidana saja. Lalu kita mengenal dalam hukum pidana itu ada criminal justice system. Ya, itu dia suatu sistem penanganan perkara yang terintegratif ya, terintegrasi ya, untuk memenuhi satu tujuan hukum pidana yang diinginkan dalam satu negara tersebut. Ini disebutkan menciptakan hukum yang berkeadilan, ya, memenuhi kepastian hukum dan kemanfaatan ya, bagi pencari keadilan maupun si pelaku. Jadi dari korban maupun pelaku. Kenapa ini penting kita highlight? Karena hari ini kita bicara tentang hukum pidana anak. Pertanyaannya, anaknya di sini itu sebagai apa? Sebagai korbankah atau sebagai pelakunya? Nah, ternyata kalau kita cermati dalam mata kuliah ini, kan kita akan banyak bahas keduanya itu menjadi cakupan dari mata kuliah hukum pidana anak. Baik pelaku kejahatan itu adalah anak-anak atau korban dari kejahatan itu adalah seorang anak-anak. Nanti akan kita temukan dalam undang-undang pengadilan anak ini kekhususan tertentu. Ini sebagai contoh saja nih, highlights saja. Kemarin saya sedang menangani satu perkara di Pengadilan Negeri Cikarang itu berkaitan dengan anak. Nah, ketika sang anak diperiksa, kami penasihat hukum, para hakim, majelis hakim, dan jaksanya yang semula menggunakan toga beracara itu, kami lepas semua. Minta majelis hakim untuk melepas toganya. Mengapa? Karena ini khususan dalam ranah hukum acara berkaitan dengan anak, begitu. Itu khususan saja. Salah satunya ya, kita akan nanti temukan perincian-perinciannya. Juga sidangnya tertutup. Jadi ada satu perkara itu
kami sedang nunggu peradilan, kan biasa nunggu di antrian sidang itu gantian-gantian tuh kita duduk di kursi pengunjung itu. Nah, pas perkara anak, hakimnya tolong ya yang tidak berkaitan dengan perkara ini silahkan keluar, kan ini sidangnya tertutup. Nah, sidang yang asas awalnya terbuka dalam hal-hal tertentu diberikan kekhususannya berupa sidang tertutup. Ya, di mata kuliah peminatan ini memang kita akan bahas yang sangat detail dan sangat nyempet-nyempet gitu ya. Walaupun ya tentu keterbatasan waktu dan kesediaan kita tidak bisa terbahas semua. Oleh karena itu harapan saya saudara akan menggali itu di makalah-makalah saudara. Begitu. Baik. Juga nanti ada aturan-aturan perundang-undangannya berkaitan misalnya di tahun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Nah, di sini kan spesifik ya yang dilindungi anak. Tapi sekali lagi anak di sini yang dilindungi sebagai apa? Tapi apakah kita spesifik ini hanya untuk korban? Ternyata kalau kita buka-buka undang-undangnya, kita temukan bahwa tidak hanya berkaitan dengan korban, tapi juga bisa jadi si anak selaku pelaku. Itu ada hal-hal yang disoroti, misalnya menghindarkan diskriminasi. Lalu bagaimana dicari kepentingan terbaik buat anak. Kenapa anak itu dianggap seseorang yang punya masa depan masih panjang, gitu ya. Ada hak untuk hidup, ada hak kelangsungan hidup, kan dia kan masa-masa sekolah tuh. Gitu. Gimana kalau dia dipidana misalnya, sekolahnya bagaimana? Gitu. Juga berkaitan dengan perkembangan anak itu tersebut juga. Gitu. Itu yang nanti mungkin akan ini highlight saja, nanti kita akan bahas itu saudara akan temukan dalam di mata kuliah di modul-modul open learning-nya. Nanti saya akan membuatkan video-videonya penjelas dari video yang dari modul-modul yang telah dibuat oleh Pak Sunaryo begitu. Lalu pembahasan juga berkaitan dengan hukum itu ada penerapannya, ya. Namun kita juga tidak melupakan ada pencegahan. Kemarin itu dalam satu diskusi, misalnya ada berkaitan dengan hukum Islam, ya. Ini saya sampaikan hukum Islam sebagai bagian dari keilmuan yang saudara bisa terima, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk yang beragama Islam di sini. Saya bicara hukum Islam, tapi juga sebagai ilmu, ya. Begini, kan salah satu yang disoroti itu dalam Islam itu adalah potong tangan. Kalau mencuri itu dipotong tangan. Itu sudut pandangnya bisa beragam. Ada yang menyudut pandangnya sejam sekali mencuri dipotong tangannya. Tapi sebenarnya yang ingin dibawa itu adalah ranah yang disebut dengan pencegahan, prevention itu. Jangan sampai tindak pidana itu dilakukan. Nih, kamu kalau mencuri itu akan dipotong tangannya, sehingga jangan mencuri. Gitu. Yang diharapkan itu bukan dipotong tangannya, tapi orang itu sangat berhati-hati untuk mencuri. Karena ternyata pidana penjara itu kadang tidak menakutkan bagi sebagian orang. Jadi saya masih ingat ketemu seorang preman dikira tahun 2014 gitu. Waktu itu lagi rame pemilu karena saling ya gesekan antar caleg gitu. Ada preman ngomong gitu, udah Pak gitu, dia ngomong ke salah satu caleg gitu. Itu orang saya habisi aja, saya bikin bonyok. Tapi tolong
nanti kalau saya masuk penjara, anak istri saya dinafkahi. Jadi bapaknya nanggung gitu. Jadi dia nawarkannya lawan saudara itu akan saya habisi, tapi tolong kalau saya masuk penjara ditanggung gitu. Jadi dia tuh nggak takut masuk penjara kan gitu ya. Jadi nggak pikir macam. Jadi penjara itu bukan lagi satu ketakutan, bukan lagi satu hal yang mencegah orang untuk berbuat keburukan dalam hal perkara, dalam ranah-ranah tertentu ya. Termasuk tadi misalnya orang itu preman yang udah biasa-biasa saja dia masuk penjara. Ini sedang azan ya. Saya kira kita break dulu sekira 10-15 menit ya. Nanti kita lanjutkan perkuliahannya. Mohon maaf ya, kita break dulu. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut. Saya coba share screen lagi. Ya, ini perkuliahan sampai 8.40 ya, seperti perkuliahan bisa. Disiapkan yang mau minum kopi, nyiapkan yang lain. Ya. Baik, lanjut yang tadi ya. Kita bicara tentang pencegahan dan sebagainya ya. Juga hukum pidana itu memberi pengaruh. Kalau bahasanya siapa? Friedman kalau tidak salah ya. Law is law as a tool of social engineering. Jadi bagaimana hukum itu membuat satu perubahan sosial. Masyarakat yang dulu misalnya tidak mau pakai masker, ya dalam COVID ini misalnya ya. Lalu dengan ada aturan wajib pakai masker dan ada denda atau sebagainya, ada aturan begini-begini, jadi masyarakatnya pakai masker. Jadi pakai maskernya itu ada yang karena dia sadar COVID misalnya dan sebagainya, ada yang karena takut didenda, takut ditilang dan sebagainya. Saya masih ingat, nah saya lagi bicara masa lalu gitu. Saya masih ingat ketika saya SMP, itu tahun sekitar 2003, 2004, saya di Tenggarong itu, adalah merasakan perubahan yang nyata. Contoh, itu sebagai alat perubahan sosial. Apa itu? Waktu itu adalah perubahan dari orang pakai helm. Dulu kita bilangnya helm catok gitu, kayak helmnya apa namanya orang-orang di sipil apa proyek-proyek gitulah gitu, mungkin yang zaman-zaman dulu tahu ya. helm jadul gitu, terus dirubah jadi helm standar. Nah, helm standar dulu makanya gitu namanya. Kalau sekarang kan kita nggak pakai istilah helm standar, namanya helm saja gitu. Kalau dulu tuh, kalau yang mungkin yang senior ini tahu ya gitu ya, pakainya helm itu perubahannya enggak sebentar, itu lama untuk orang mau berubah menjadi helm yang sekarang itu. Dulu diistilahkan namanya helm standar. Karena kalau nggak pakai itu ditilang itu. Jadi pakainya itu bukan karena takut kepalanya jatuh, kalau jatuh kepalanya luka, bukan. Saya yakin lah itu, apalagi tempat saya di Tenggarong itu, mayoritas orang pakai helm yang standar itu karena takut ditilang. Gitu. Kan itu perubahannya dalam 1-2 tahun itu, pelan-pelan. Juga dulu waktu saya SMP SMA itu saya, itu sangat lucu kalau pakai motor dengan spion double, spionnya kanan kiri gitu. Kita bilangnya spion amin ya gitu kan, karena dia double begini gitu. Cuma karena ada proses tilang dan sebagainya, itu sosialisasi dari pemerintah, dari polisian dan sebagainya, akhirnya sekarang mungkin anak-anak teman-teman ya, teman-teman sekarang itu nggak merasa itu cupu dan sebagainya gitu. Zaman dulu tuh terasa cupu gitu. Kalau pakai spionnya double. Ya itu struktur apa, konsep sosial masyarakat. Terus sosial masyarakat yang membentuk hal seperti itu. Nah, hukum itu ada salah satu instrumen untuk merubah satu pandangan masyarakat. Caranya dengan hukum. Gitu.
Lalu bentuknya dalam hukum pidana anak ini apa? Nah itu hukum anak ini adalah bagian dari menyatukan satu framework yang sama, cara berpikir yang sama dalam menangani anak. Nah, sebelum masuk ke situ, nanti ya sebelum masuk ke yang model ada diskresi, ada dispersi dan sebagainya, saya mau buka diskusi dulu ke teman-teman ini. Kan ini udah semester atas ya, tidak lucu lah kalau saya. Lucu lah kiranya kalau saya itu hanya ngomong terus gitu, tidak ada tanggapan dari rekan-rekan. Kayak itu kayak ngajar anak semester 1, semester 2. Nah, saya ingin dengar suara rekan-rekan sekalian, mahasiswa. Menurut saudara, ini pertanyaannya simpel ya. Saya tuliskan di bawah sini. Tambah. Pertanyaannya, ini dah simpelnya. Pertanyaan simpel. Mudahan terlihat. Saya besarkan. Oke. Adakah yang mau bersuara, memberi komentar terhadap ini sebelum kita masuk ke mata kuliah dan sebagainya? Gimana? Ada yang mau bicara? Tidak perlulah ditunjuk ya, dari semester 6, dari semester atas. Ada yang mau berkomentar? Pertanyaan sesimpel ini, apakah anak itu layak? Ini bukan benar salahnya, ini bukan bicara hukumnya begitu, tapi kita berangkat tadi. Apakah anak itu layak dikriminalkan? Gitu. Apa layak disebut kriminal? Kan masih anak-anak gitu. Gimana? Mungkin ada yang ngomong komentar? Izin Pak. Ya, boleh, silakan. Menurut saya sih bisa saja dapat dipenjarakan atau dipidanakan melihat dari rentang usia. Apabila rentang usia itu masih dalam kategori anak-anak yang di bawah umur 18 tahun, tetapi di rentang umur di bawah 18 tahun itu apabila dilakukan oleh anak di atas usia 12 tahun ke atas, mungkin bisa saja Pak, karena sudah ada unsur dia dapat berpikir dan bertindak sendiri kan. Karena ada juga kan sudah tersedia juga penjara anak kan juga ada Pak. Begitu Pak menurut saya Pak. Terima kasih. Ya. Nah, saya elaborasi dulu. Menetapkan angka 12 itu dari mana? Menurut saya dari sisi dari sisi fisik atau ini Pak, secara emosional atau psikologinya Pak. Umur 12 tahun kan boleh dikatakan ada beberapa anak-anak yang bisa melakukan tindak kejahatan. Contoh kecil aja mungkin pencurian di masjid Pak, ya kan gitu. Cuma pertanyaannya anak di bawah 12 tahun itu yang nyolong banyak, yang ngelem itu banyak, yang narkoba ada. Maksudnya kan pertanyaan apakah anak itu layak untuk dipenjara? Menurut saya kan yang relevan atau yang dapat dipenjarakan secara logika mungkin anak di atas umur 12 tahun hingga rentang 18 tahun. Yang kan ada juga penjara untuk anak juga ada tuh Pak. Nah, kalau di bawah 12 tahun tidak layak dipidana itu alasannya apa? Dari sisi ini ya Pak, kalau di penjara mungkin dari sisi dampak emosional atau psikologinya kalau di penjara mungkin lebih berdampak mungkin Pak. Izin Pak mungkin sedikit. Terima kasih. Mau nggak yang lain? Oke, mau nambahkan.
ya, atau memberikan pandangan yang berbeda. Ya, ini diskusi kelas ya. Monggo, siapa tadi reset? Memasuki Pak. Ini yang Bapak Ya, tanyakan, silakan. bolehkah pidana anak gitu, bolehkah dipenjarakan gitu kan Pak? Ini yang Bapak tanyakan sesuai Ya, dengan apakah? aturan Ya, yang berlaku atau cuma dari pandangan kita aja Pak? bukan. Kalau hukum yang berlaku kan saya tahu. Kalau hukum yang berlaku saya tahu kan gitu ya. Enggak. Kita nanya apakah layak menurut hati nurani saudara, cara berpikir saudara, anak itu layak nggak dipidana? Ini kan pertanyaan layak gitu ya. Kalau bisa dipidana, jawab undang-undangnya jawabannya bisa gitu. Cuma pertanyaannya, layak nggak sih menurut saudara anak itu dipidana penjara? Kalau untuk saya mungkin nggak layak Pak kalau untuk dipidana gitu kan, karena kita bicara dia dipidana dalam artian udah divonis gini Pak. Tapi kalau untuk dipenjara, untuk sifatnya buat efek jerah itu saya bisa Pak, karena ngambil pengalaman di kabupaten saya itu di Makamulu cuman ada polsek, di situ belum ada polres Pak. Jadi anak-anak yang di bawah umur yang sering melakukan tindak kejahatan, tindak pidana lah bahasanya, mereka itu ditahan di polsek itu minimal atau maksimal itu seminggu Pak paling lama. Dan itu cuman efek jerah, mereka ditahan cuman dihukum, maksudnya entah nanti bersihkan halaman polsek, entah seperti apa gitu kan Pak. Dan menurut saya seperti itu. Kalau dipidana kan ada undang-undang yang mengatur tuh Pak. Maksudnya kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak itu di tuntutan di bawah 7 tahun itu tidak bisa ditahan. Mungkin seperti itu sih Pak kalau udah saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo yang lain. Pertanyaannya lah, layak tidak layak seorang anak itu pidananya spesifik penjara ya. Pidana itu kan macam-macam ya. Ada pidana denda, ada pidana apalagi pidana mati. Kalau saya tidak bicara pidana mati lah di sini ya. Pasti mayoritas mungkin tidak akan setuju kan gitu. Nah, sekarang saya ambil yang tengah-tengah. Apakah seorang anak itu layak di pidana penjara? Kalau pidana denda, dia belum punya kerja, belum punya uang. Kalau suruh bayar itu namanya mendenda orang tuanya, bukan namanya kan gitu. Nah, monggo, ada lagi nggak yang mau berkomentar? Saya Pak, Ya, silakan. saya Krisna Haji Pak. Menurut ya dari pertanyaan Bapak, apakah anak itu layak untuk dipidana penjara? Kalau menurut saya sih, seorang anak itu tidak layak Pak untuk dipenjara gitu Pak. Lebih kalau menurut saya tuh seorang anak itu lebih diutamakan pada ini Pak, proses seperti pengembangan dia, semisal dia melakukan kesalahan apa, itu yang dirubah, tapi dengan tidak dipenjara sih Pak gitu. Mengingat anak di bawah umur, seorang anak memiliki kerentanan mengenai psikologis dan lain sebagainya, yang dikhawatirkan saat seorang anak di penjara, keluar dari penjara dia masih mempunyai bekas rasa seperti apa di penjara itu, serta stereotip di masyarakat mengenai anak tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Monggo yang lain lagi. Ini mbak-mbaknya ada suaranya. Apa yang masuk pidana di bas-bas semua ya? Ayo yang mbak-mbak mungkin. Saya cek ya, ada nggak nama yang ada kok ya. Ada nama-nama yang bukan laki-laki. Monggo, mbaknya ada komentar. Pertanyaannya kan simpel ya. Apakah seorang anak seorang itu layak untuk pidana penjara? Ada lagi nggak? Oke, sambil menyiapkan ya. Sebelum saya tunjuk ya, ini saya cerita dulu. Saya dulu waktu kuliah S2 itu kan mengambil magister hukum litigasi. Litigasi itu artinya peradilan kan gitu ya. Hukum acara lah isinya. Pembahasannya itu hukum acara. Nah, mayoritas yang ikut itu adalah di kelas S2 itu adalah praktisi. Hakim, jaksa, polisi, pengacara. Nah, itu mayoritas. Lalu
di pembahasan hukum pidana anak ini lah kita diskusi seru gitu diskusinya. Kenapa? Karena bicara praktek yang apa yang pernah ditangani. Ada seorang polisi itu teman saya itu namanya Yohanes, perwira polisi waktu itu Kasat kalau tidak salah. Ya, dia cerita pernah nangkap anak kecil gitu ya, anak di bawah umur tadi ya, namanya anak ya. Dia ditangkap karena curanmor, ya, pencurian kendaraan bermotor. Proses lah ya di pengadilan, di penjara ya, di penjara. Terus lama-lama dia masih kerja di situ kan ya, masih di waktu itu ingat saya di Polres Sleman. Berapa tahun berikutnya enggak sampai 3 tahun lah gitu. Dia dapati kasus curanmor lagi dengan pelaku yang sama. Siapa? Anak itu, anak yang kemarin masuk penjara itu. Ternyata masuk penjara itu yang konsepnya itu dibina, dibegini, kok dididik itu kan gunanya pidana penjara anak dipisah sama yang senior itu kan karena anak itu nanti konsepnya adalah dididik, dibina dia. Enggak tuh. Keluar dari penjara dia nyolong lagi, residivis pencurian kendaraan bermotor. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau pernah dengar ya di Jogja, saya lama di Jogja. Di Jogja itu ada namanya kelitih. Kelitih itu saya nggak tahu sih terjemahan resminya ke bahasa Indonesia apa ya. Jadi begini, jadi sering di sana itu ada orang naik motor malam-malam gitu, tiba-tiba dibacok orang. Nggak tahu apa-apa tuh, kenal enggak, apa dibacok, pop gitu. Kadang mobil yang dipukul dilemparin batu atau apa gitu. Yang sering itu pembacokan. Bacok aja, orang nggak dikenal. Jadi saudara gitu, misalnya tadi Krishna tuh berangkat dari Samarinda pulang kuliah malam-malam itu di tengah jalan dibacok orang. Itu sering terjadi di Jogja. Dan pelakunya 100% nih, anak-anak. Kenapa? Ternyata mereka itu punya geng-geng gitu. Geng-geng motornya itu yang sudah jadi rahasia umum kalau mau jadi syarat masuk gengnya itu atau pokoknya ingin dianggap keren lah di situ kalau dia pernah bacok orang. Jadi ya itu naik motor berdua. Jadi yang bacok-bacok itu yang junior-junior itu. Jadi asal aja pelakunya korbannya itu enggak kenal pokoknya, asal aja ketemu di jalan kalau bahasanya ya sialnya aja kita ketemu di jalan gitu. Kita lagi asik-asik naik motor, acok orang, gitu. Gitu. Itu yang terjadi 100% pelakunya setahu saya ya. Pembacaan saya itu pelakunya adalah anak-anak. Luar biasa ya di kota Jogja itu kan kotanya dibilang orangnya santun, orangnya lemah lembut, itu kota pelajar, banyak universitas, banyak sekolah, tapi ada perilaku itu. Coba jangan searching lah, coba tahu ada yang mau bikin makalah tentang itu. Setahu saya 100% pelakunya. Ya kalaupun tidak ya mayoritas pelakunya itu adalah anak-anak. Karena yang bacok-bacok itu biasanya 90% lah setahu saya itu adalah pelaku anggota junior. Jadi untuk dia diakui di geng itu dia pernah bacok orang. Gitu. Tadi kan kita ngomongin semua itu sudut pandang pelaku ya. Nah, gimana sudut pandang orang korban? Korbannya, bagi seorang korban ya dibacok sama orang-orang itu nggak ada lain di pikirannya. Orang enak aja bebas penjara harus. Atau yang terjadi itu adalah hubungan seksual di bawah umur. Oh ya, marak terjadi ya. Bahkan yang open BO itu yang banyak juga anak-anak gitu ya. Ya silakan download, enggak ya saya nggak ngajarin. Download micet gitu, nanti cari aja gitu. Kan gitu ya. Kok bapaknya tahu ya? Nah orang yang bicara kriminal harus tahu letak kejahatannya di mana, kampung-kampung di mana di Samarinda yang jualan narkoba banyak kan gitu. Ya itu jamak kita tahu ya.
Nah, kalau bagi si korban, misalnya ada anak dihamili wanita gitu kan ya, masih anak-anak, masa depannya suram gitu kan katanya gitu. Bagi keluarganya pokoknya pelaku itu harus penjara gitu. Enak aja gitu. Ya kan tadi komennya bagi kasihan pelaku anak-anaknya itu banyak ya, tadi itu banyak komen anak-anaknya, tapi pandang korbannya gimana. Nah itu salah satu, ini pemantik saja, saya tidak membenarkan karena mereka komentar ya. Kalau bicara aturannya gimana ya, di Indonesia bisa dipidana, ada pidananya, ada penjara anaknya lagi gitu ya. Nah, cuma sekarang kita balik ke dasarnya, apakah layak untuk dipidana. Ada yang mau komentar lagi? Yang tadi sudah komentar boleh. Setelah dari saya dapat, mungkin saya beri pancingan yang lain. Oke, ada yang mau bersuara? Terutama mbak-mbak. Di sini saya lihat ada nama Ambar Triwahyuni. Halo Mbak Ambar. Mbak Ambiar. Halo Pak, maaf Ya. off kamera. Ya silakan. Mungkin Gimana Pak, masalah, tanggapan? mohon maaf Pak ya, masalah yang open BO itu mungkin Pak ya. Mungkin itu Boleh, silakan. tergantung ekonomi dari keluarganya sendiri mungkin Pak. Bisa Nah. open BO seperti itu. Gitu aja Ya. sih Pak. Cuma pertanyaannya, dia layak dipidana apa enggak? Saya mau tanya nih. Tapi kan kasusnya di situ tuh kayak terpaksa juga Pak ya. Kan biasanya Sudah karena pernah faktor survei belum ekonomi. terpaksa atau ternyata setelah berapa saya kali cari itu enggak juga, bukan terpaksa. Iya, bisa jadi kenapa dia uangnya. dari situ. Bukan buat cari makan, tapi buat cari HP, buat cari Ya cari Bukan memenuhi apa kebutuhan. namanya, baru, tas Bukan baru, memenuhi itu ya, HP kebutuhan. baru, motor baru gitu ya. Tadi saya macam-macam Pak. Keinginan berarti Pak. macam kalau saya bilang itu tuh kayaknya bukan masalah kebutuhan ekonomi itu. Keinginan berarti Pak. Berarti keinginan Pak ya. Keinginan. Beda ya keinginan sama kebutuhan gitu ya. Oh iya Pak. Beda. Kalau keinginan itu ya susah kita kapok aja, semuanya pengen ya gitu ya. Ada Nanti saya kenapa dia Pak, kalau pengen dapat Ferrari ya repot kan ngumpulinnya gitu. Besar pajaknya Pak. Nah, gitu. Tadi ada sosial media yang saya ikuti di Instagram, saya tengok gitu. Apa dia nanya gitu, apakah benar nih standarnya anak Tenggarong itu kalau cowok mau cari cewek anak Tenggarong minimal pakai motor NMAX gitu, mau HP-nya harus iPhone gitu misalnya gitu ya. Ternyata standarnya udah tinggi sekali saya bilang gitu ya. endorse itu Pak berarti Pak. Kalau apa namanya Krishna masuk nggak tuh? Enggak, Pak. Nggak salah lagi itu saya. Enggak ya, ini bercanda ini kan ngeri juga ya. Saya baru baca tuh gitu. Jadi serasa saya ini tua banget nggak tahu cerita-cerita. Gitu. Ternyata ada ya begitu ya. Ya nanti itu kita pelajarin ya. Nah, cuma balik nih pertanyaannya, apakah anak itu layak dipidana? Saya cari uang Pak, kami dari keluarga tidak mampu misalnya gitu. Jadikan alasan, jadikan justifikasi dia melakukan tindak pidana. Walaupun nanti kalau kita survei ya gitu, ternyata mayoritas itu bukan alasan itu. Mungkin ada yang lagi mau komentar. Nama di sini ada nama Ayu Mega Trisukma. Halo Mbak Ayu. Halo, anybody there? Tok, nggak ada ya. Pintunya masih dikunci kosannya. Oke, saya cari lagi lah nama orang. Ini ada nama yang pendek, Lilis. Halo Mbak Lilis. Iya Pak. Yeah. Halo? Pertanyaan sama, masih pertanyaan yang sama. Apakah seorang anak itu Menurut saya
Baik, menurut saya seorang anak itu masih belum layak ya Pak dipidana. Mungkin lebih tepatnya dilakukan pembinaan. Jadi misalnya kayak yang anak-anak open BO tadi, mungkin kata Bapak kan alasannya karena mungkin dia pengen memenuhi kebutuhannya yang kayak HP baru, motor baru gitu. Mungkin hukumannya bisa diganti dengan pembinaan. Misalnya diajarkan bahwa nggak semuanya bisa dipenuhi dengan cara seperti itu, Pak. Itu sih, Oke, Pak. Jadi menurut saya seorang anak itu tidak layak untuk tadi kembali ke bayangan saya. Kalau ada ini supaya merasakan saja ya, bukan doakan ya. Misalnya ada kenalanmu lah, yang nggak bilang saudara, kenalanmu itu tadi dibacok orang nggak dikenal, anak-anak lagi. Terus dia sekarat, bahkan bisa jadi mati. Ini pelaku jadi layak nggak dipidana? Penjara. Gimana Pak Kalau Lilis? itu mungkin balik ke niatnya lagi tadi Pak ya. Kalau misalnya memang niatnya itu membunuh atau mungkin karena misalnya dia umurnya memang di bawah umur, jadi dia merasa bahwa oh karena saya di bawah umur, saya nggak bakalan dipenjara. Mungkin itu bisa dilakukan tindakan yang lebih lagi Pak. Mungkin bisa lah dipenjara. Tapi kalau misalnya dia melakukan itu karena apa ya lingkungannya mungkin Pak, lingkungannya dia bergaul ke orang-orang yang memang lingkungan sekitarnya seperti itu, mungkin bisa dilakukan pembinaan. Jadi balik lagi mungkin ke niatnya Pak. Oke, kasih ini karena niatnya. Oke, saya close dulu lah di sini ya. Ini pertanyaan mungkin saudara bisa pikirkan semua ya. Yang tadi belum jawab juga bisa dipikir-pikir, direnung-renungin. Ini bisa jadi satu judul, satu judul makalah misalnya. Apakah anak itu layak pidana? Itu bisa jadi satu judul masalah. Dari sini aja dari diskusi yang tadi itu sudah jadi bisa jadi banyak tulisan ya, bisa jadi beberapa ide lah. Jadi saya tuh kadang mau mancing begini karena kadang mahasiswa bingung Pak, nggak ada ide. Dari tadi itu sudah banyak ide ya. Oke, saya coba stop share, saya cancel yang kedua. Oke. Oke, saya tidak mau lari ke sini. Kayaknya anak, nanti kita bicara di pertemuan ketiga. Oke, ini. Saya akan bicara tentang asas dalam peradilan pidana anak. Ya, pertama tuh yang diutamakan tuh perlindungan. Karena anak itu tentu butuh perlindungan yang berbeda dengan orang dewasa ya. Yang kedua keadilan. Adil bagi pelaku, adil juga bagi korbannya. Kadang ada itu ya bagi keluarga korban, oh nggak terima, enak banget gitu. Anak saya kehilangan kesuciannya, si pelaku ini bisa petenteng saja gitu. Misalnya begitu ya. Lalu ada non diskriminasi. Tadi asas yang keempat ada kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kepentingan itu diperhatikan. Kenapa? Dia punya masa depan tadi. Masa depannya lebih panjang. Penghargaan pendapat anak. Lalu kita gali sebenarnya anaknya itu kenapa? Bisa jadi banyak dalam kasus anak itu ada permasalahan dalam psikisnya. Permasalahan dalam psikisnya. Orang mau bunuh diri. Itu kadang kita kan cuek-cuek saja ya. Ada teman bilang, kok rasa pengen bunuh diri kita begini. Padahal kadang itu tuh gangguan psikologis yang akut, yang bahaya. Di Samarinda itu dalam beberapa bulan lalu saya pernah melihat satu perkara bunuh diri. Si pelakunya, ya pelaku bunuh diri itu seorang agamawan, seorang ustadz yang
tentu kalau jamaahnya dengar kan dia kok bisa-bisanya gitu. Ternyata memang ya itu bisa banyak aspek ya, bisa banyak faktor terjadinya. Makanya pendapat anak itu perlu digali gitu. Makanya seringnya didampingi psikolog. Karena perlu digali. Bahkan ya kalau yang suka ngikutin serial-serial ya, kriminal gitu, ada di serial di Amerika itu judulnya Criminal Mind. Itu cara pandang kriminal itu bisa anak-anak itu bisa jadi punya potensi jadi psikopat. Bisa jadi gitu ya. Dia berkembang dari anak. Jadi digali sejak dini. Nomor 6, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Sama tadi ya. 7, pembinaan dan pembimbingan anak. Jadi saudara yang tadi menyampaikan butuh dibimbing, butuh apa dan sebagainya. Nah, itu memang menjadi salah satu asas dalam peradilan anak. 8 juga proporsional, 9 penghindaran pembalasan. Jadi harapannya sebenarnya seperti yang saudara-saudara juga tadi suarakan, bahwa anak itu bukan hanya untuk dibalas pelaku. Ini bukan membalas pelaku, tapi bagaimana juga bentuknya tadi yang nomor 7 itu pembinaan. 10 diupayakan penjara, itu kan termasuk perampasan kemerdekaan itu dijadikan sebagai upaya terakhir. Pidana sendiri itu adalah bagian dari ultimum remedium yang disebut dengan ultimum remedium. Apa itu? Yaitu upaya hukum pilihan terakhir. Kalau nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan kekeluargaan, ya, dengan sosial masyarakat begitu, maka tiada lain, tiada bukan, ini pilihan terakhirnya adalah pidana anak. Ini ada di istilah dan lingkun. Saya juga agak lama nggak dengar baru dengar ini ya. Ternyata dari kata delinkuensi itu pertama itu perilaku perbuatan anak. Ya, anak-anak remaja lah, sering orang bilang itu remaja yang berbuat kejahatan. Bukan hanya nakal kadang itu. Ya bisa jadi kenakalan remaja lah gitu ya. Maklum lah masa muda gitu. Misalnya Pak Jeki masa mudanya ya pernah bandel kan gitu ya. Saya waktu muda pernah begini. Misalnya gitu jadi omongan biasa orang yang sudah melewati fase itu, kadang itu ngomongnya gitu, wajar lah dulu masih anak muda. Itu dia punya potensi bahkan dalam pencarian jati diri. Gitu. Pengaruh masyarakat dan sebagainya ya kan sangat belum matang pemikirannya. Ya, gitu. Ya, baru pertama punya pacar gitu, terus patah hati. Wow, patah hatinya lama banget kan misalnya begitu ya. Misalnya mabok dan sebagainya. Saya dulu punya teman kuliah, bukan anak-anak dia sudah ya, tapi teman saya ngabarin, nih temanmu nih ada di rumah sakit. Kenapa? Oh, itu kebanyakan mabok. Jadi sampai rumah sakit. Kenapa? Sore dia patah hati gitu. Teman saya waktu di kuliahan dulu. Tapi pernah juga waktu saya SMA itu ada satu kakak kelas saya itu dibawa ke rumah sakit. Gitu ya. Pas diperiksa, ternyata dalam perutnya itu ditemukan zat aneh. Apa zat aneh itu? Deterjen. Deterjen bubuk. Jadi dia punya masalah dengan keluarga dan sebagainya itu, dia pelampiasannya itu nenggak deterjen. Gak habis pikir juga saya bilang gitu. Terus dia bilang yang paling gak enak tuh Rinso, kalau sebut merek lagi dia, kalau Rinso tuh pahit kata dia. Gak enak tuh Daya, dia bilang gitu-gitu. Saya agak bingung juga, dia pilih-pilih juga sudah aneh, pilih-pilih rasanya gitu. Ternyata ada begitu yang terjadi di zaman masa muda itulah ya. Jadi
ya ketemulah balapan motor berlebihan, pokoknya cari eksistensi cuma eksis lah gitu ya. Ternyata kebawa juga tuh yang udah dewasa ada juga yang masih aneh-aneh begitu ya, pansos dan sebagainya gitu lah, pengen terkenal dan sebagainya, tawuran. Nggak tahu ya, saya kalau selama di saya SMA dulu nggak pernah tawuran, SMP SMA tuh nggak pernah tawurannya. Kenapa? Karena waktu saya SMA tuh siswanya sedikit gitu, jadi kalau tawuran sama sekolah sebelah pasti habis gitu, jadi kita memilih untuk tidak pernah tawuran. Bukan alasan ideologis atau seperti apa, bukan, karena kita sadar diri kalau siswanya sedikit. Juga perkalian di anak itu gimana, kadang itu berlebihannya. Ada anak di dulu waktu zaman dulu ya, sekarang syukur udah dilarang. Dulu tuh banyak nonton Smackdown, itu sampai dipraktikkan di kelas gitu, sampai patah tulang sebagainya. Nah juga yang banyak terjadi itu ya, nah ini sudah sangat jamak ya, banyak ya tema-tema dibully itu sebagainya ya. Drama Korea berapa juga ada yang tema asalnya kan itu bully di sekolah kan gitu sebagainya lah. Yang tidak pidana yang melakukan perbuatan yang akan terlarang bagi anak ya, itu delinkuensi ini. Ternyata anak-anak muda itu juga potensi tidak pidananya besar, karena memang kata-kata orang itu lebih labil. Kembali lagi ke pertanyaan yang sama, layak nggak sih dipidana? Ternyata kondisi anak-anak itu setelah kita bicara tadi ya, highlight di awal, lalu di materi kedua ini kita akan diingatkan bahwa ternyata anak-anak muda itu potensi melakukan kejahatannya, bukan kejahatannya, kalau kejahatan dan pelanggaran itu kan istilah KUHP ya. Maksudnya melakukan tidak suatu tindakan yang tidak baik gitu, bahkan bisa jadi itu masuk tidak pelanggaran maupun kejahatan, itu ada potensinya, bahkan besar. Kenapa? Karena di usia-usia yang tadi disebut Pak Jeki misalnya tadi di atas 12 itu masa-masa pencarian jati diri gitu katanya. Mereka itu nggak mau dibilang anak-anak, tapi sama orang dewasa dianggap masih bau anak kemarin, masih bau bau kencur, masih anak ingusan gitu. Jadi mereka terombang-ambing gitu. Atau saudara juga pernah merasakan gitu ya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan di sini lurus-lurus saja. Tapi pernah lah ada yang nakal-nakal gitu ya. Nah, dulu kami itu sekelas di kelas itu tidak pernah sepakat untuk tidak mengerjakan tugas bersama-sama di kelas. Lalu dihukum sekelas. Kita ketawa-tawa aja di gitu ya. Jadi kan sebenarnya ada jiwa pemberontak, jiwa-jiwa berontak itu ternyata dirasakan anak muda. Tentu pendekatannya berbeda menghadapi yang pola psikologisnya begini dengan tindak pidana yang dilakukan orang yang sudah dewasa, yang lebih matang. Itu kan tindakannya beda gitu ya. Ngasih hukumannya kalau kita pukul rata sama gitu, kita dekati dengan pendekatan yang sama, itu kita tidaklah adil, tidaklah berlaku adil. Kenapa? Karena yang dihadapi psikologisnya berbeda. Psikologisnya berbeda. Kita menghadapi anak kecil banget, itu bayi beda, anak balita beda, batita beda, agak besar beda, kan gitu. Nah, sepertinya waktunya terbatas. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan atau diberikan pendapat. Monggo saya persilakan. Izin bertanya. Silakan. Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, Pak, apakah bisa itu menyeret orang tua? Karena gini, pada umumnya kan yang dikategori anak-anak kan masih dalam perwalian atau masih di bawah tanggung jawab orang tua. Dan kemudian si anak melakukan tindak pidana. Apakah bisa dilakukan penuntutan atau apapun
kepada si wali atau orang tua, dikarenakan si anak tadi kurang pengawasan atau faktor-faktor bimbingan orang tua, apakah bisa dikenakan ke arah sana atau bisa dilibat atau bisa dikenakan juga bagian atau unsur penyebabnya, Pak, demikian. Baik, itu nanti akan jadi bahan di materi-materi selanjutnya, gitu ya. Tidak mungkin akan saya simpan diskusi ini untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena ini kan baru pertemuan 3 di awal, belum yang situ. Nanti kita lihat apa ya pidana-pidana yang diterapkan kepada anak, gitu. Cuman tanggung jawab orang tua, apakah orang tua itu bisa dikenai tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan anaknya. Anaknya merusak sesuatu yang tanggung jawab suruh bayar orang tuanya. Apakah orang tuanya bisa dipenjara dan sebagainya, itu bisa. Nanti saudara akan temukan di materi-materi selanjutnya, gitu. Belum nyampe di situ. Tidak apa-apa, itu tertarikan yang bagus. Dan itu bisa juga jadi bahan makalah yang saudara bisa olah. Kenapa? Nah, carilah kasus-kasus yang melibatkan orang tuanya. Gimana hakim menentukan pada orang tuanya. Itu bisa jadi bahan makalah. Gitu ya. Belum saya jawab tuntas. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Silakan. Izin Pak, terkait makalah itu tuh kita apa ada seperti Pak yang kemarin magang itu Pak, kayak bimbingan dan lain sebagainya Pak terkait makalah atau secara mandiri saja gitu Pak? Saudara masing-masing diminta mandiri membuat. Saya selaku dosen mata kuliah ini terbuka kalau saudara pengen, siapapun di kelas ini yang pengen bertanya, berdiskusi mengenai makalahnya. Dipersilahkan. Baik siap Pak. Tapi bukan satu kewajibannya, dipersilahkan saja. Tidak apa-apa. Gitu. Baik Pak. Begitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya stop share dulu. Adakah yang ingin didiskusikan, ditanyakan? Lebih lanjut, kalau tidak ada ya saya kira cukup diskusi kita malam ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akan bertemu saudara-saudara lagi kebanyakan saudara itu di hari Jumat malam. Edaran yang diberikan Bapak Rektor itu habis hari ini. Kalau ikut itu berarti di Jumat besok kita akan offline. Tapi saya masih menunggu ada isu-isunya itu diperpanjang. Tapi sampai jam ini saya tidak menemukan surat edaran perpanjangannya. Jadi siap-siap saja kalau ada kemungkinan hari Jumat kita tetap buka, kan gitu ya. Saya tapi tidak bisa memberikan apa-apa ya karena keputusannya bukan di saya, tapi di rektorat. Kalau di universitas ada perpanjangan sterilisasi kampus ya, kita belum bisa tetap buka di hari Jumat besok. Tapi kalau tidak ada, berarti bersiap saja kita nanti tetap buka langsung di hari Jumat malam. Ditunggu kabarnya besok lah ya. Besok begitu. Demikian saya ucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan, mau berdiskusi, memberikan pendapatnya. Saya sangat mendorong, mengharapkan diskusi yang baik di kelas maupun di luar kelas. Begitu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, kesalahan tadi saya koreksi silakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Absennya Pak. Atas waktunya Pak. Ya, saya Ada absennya kok Pak. silahkan dikoordinasi ke koordinator aja ya. Koordinator siap, Pak. Ya, gitu ya. Terima kasih.